Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahma dari kelompok 5. Di sini saya akan memaparkan tentang pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang sosial dan budaya. Baik, lanjut saja. Nah, sebelum ke pembahasan ini, saya akan menggambarkan sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Nah, teman-teman, kita perlu ketahui bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak muncul dengan begitu saja. Pasti ada latar belakang atau ada asal-usulnya. Nah, sejarah bahasa Indonesia ini juga memiliki sejarahnya atau memiliki permulaannya. Nah, sejarah bahasa Indonesia ini bermula dari penggunaan bahasa Melayu dengan dialek Riau, yang mana bahasa Melayu dengan dialek Riau ini disepakati sebagai lingua franca, atau dalam istilah linguistik kita ketahui dengan bahasa pengantar atau bahasa pergaulan. Nah, disebutkan dalam Hair pada tahun 2013, ia mengatakan bahwa lingua franca adalah bahasa pengantar atau bahasa pergaulan yang digunakan untuk interaksi antara dua etnis atau lebih, yang mana masing-masing memiliki bahasa sendiri-sendiri. Nah, sebagai lingua franca, bahasa Melayu ini diperkirakan telah digunakan di seluruh Nusantara oleh semua atau kalangan pelaut dan pedagang sejak maraknya perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, jadi alasannya mengapa sih bahasa Melayu dialek Riau itu digunakan sebagai bahasa lingua franca? Jadi, alasannya ini yang pertama, bahasa Melayu ini dikenal sebagai bahasa yang sederhana, bentuk maupun susunannya. Nah, yang kedua, bahasa Melayu ini mudah beradaptasi dengan orang pendatang. Lalu yang ketiga, bahasa Melayu ini tidak memiliki tingkatan-tingkatan seperti kita ketahui bahwa di Jawa maupun di Sunda itu kan bahasa memiliki tingkatan-tingkatan. Nah, lalu bahasa Melayu ini adalah bahasa milik orang yang berpindah seperti pelaut, pedagang, dan sebagainya. Selain itu, perlu kita ketahui bahwa bahasa Melayu ini milik suku yang tempat tinggalnya strategis yang dilalui atau biasa dilintasi oleh para pelayaran dan perdagangan antara timur dan barat. Dan beberapa kerajaan yang berasal dari daerah bahasa asal bahasa Melayu itu menguasai lautan dan perdagangan seperti pada masa Kerajaan Sriwijaya dan masa Kejayaan Malaka. Kemudian pada tanggal 28 Oktober atau tepatnya pada Hari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia ini berkembang dengan pesat, yang mana bahasa Indonesia ini dijadikan sebagai bahasa nasional. Nah, kepesatan perkembangan bahasa Indonesia ini dikarenakan karena satu, munculnya angkatan pujangga baru pada tahun 1993. Nah, yang kedua ini pemerintah Jepang melarang bangsa Indonesia untuk tidak menggunakan bahasa Belanda pada tahun 1942. Nah, yang ketiga, adanya sastrawan dan budayawan pada masa Jepang dan angkatan 45. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa bahasa dan budaya itu tidak dapat dipisahkan perkembangannya. Nah, budaya ini mempengaruhi perkembangan bahasa. Nah, bahasa juga mempengaruhi perkembangan budaya. Nah, untuk tanda bahwa bahasa Indonesia ini berkembang, nah salah satu tandanya ini adanya perubahan ejaan dari masa ke masa, dimulai dari ejaan Van Ophusen, ejaan Malindo, ejaan Suwandi, dan sampai saat ini ada ejaan PUBI.
Baik, di sini saya Siti Rukoya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Ainun, yaitu tentang pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia dalam bidang sosial budaya. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui terlebih dahulu pengertian sosial budaya dan juga sosial budaya itu sendiri. Yang pertama yaitu sosial. Sosial ialah segala sesuatu yang mengenai masyarakat atau kemasyarakatan. Bisa disebut juga tentang kepentingan umum. Dan yang kedua, budaya. Segala hal yang dibuat oleh manusia berdasarkan pikiran dan akal budinya yang mengandung cipta, rasa, dan karsa. Contoh dari budaya itu sendiri yaitu kesenian, moral, hukum, kepercayaan, adat istiadat, maupun ilmu. Nah, sekarang kita lanjut ke sosial budaya itu sendiri. Nah, sosial budaya adalah segala hal yang dicipta oleh manusia dengan pemikiran dan budi nuraninya untuk kehidupan bermasyarakat. Perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri mengalami proses yang panjang. Perkembangan sedikit demi sedikit terus dilakukan untuk mengembangkan bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 2018 ada 109.000 kata bahasa Indonesia. Dan pada tahun 2019 pemerintah menargetkan adanya 181.000 kosakata bahasa Indonesia itu sendiri. Hal tersebut tidak terlepas dari upaya pemartabatan, pengayaan, dan pengembangan bahasa Indonesia yang terus dilakukan oleh Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia. Pada lingkup kecil juga harusnya digencarkan pengembangan bahasa Indonesia. Misalnya dalam kelas, guru juga harus melakukan inovasi terhadap pelajaran bahasa Indonesia yang dilakukan dengan menggunakan pembelajaran integratif yang mencakup 4 aspek kebahasaan. Sosial budaya berkaitan dengan interaksi manusia dengan alam sekitarnya. Karena hal itu pula perlu adanya alat komunikasi, yaitu bahasa. Nah, bahasa selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman sebagai kebutuhan manusia dalam berinteraksi. Nah, kosakata bahasa Indonesia biasanya memasukkan kosakata dari serapan bahasa asing dan bahasa daerah. Nah, di sini ada beberapa kosakata baru yang telah disahkan oleh Pusat Bahasa. Yang pertama ada gawai, pramusiwi, tetikus, warganet, pranala, daring dan luring, swafoto, peladen, komedi tunggal, saltik, derau, pratayang, hektar, protofon, mangkus dan sangkil, narahubung, dan pelantang. Nah, itu dia beberapa kosakata baru yang telah disahkan oleh Pusat Bahasa. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.